Sapa Redaksi akan membahas terkait dengan kasus kekerasan seksual di Denpasar yang dihitung masuk kategori tinggi. Nah, pada saat ini kami akan berbincang melalui online bersama dengan Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Denpasar dengan Ibu Luh Putuh Anggreni. Baik, saudara, kita akan menghubungi beliau. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Sehat selalu, Ibu, ya? Ya, Asungkara sehat. Ya, Bu Anggreni, kita kemarin beberapa waktu yang lalu cukup menjadi pusat perhatian juga bahwa ada kasus yang sempat mencuat terpublis terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan, kategorinya gitu, Bu, ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih, Bu, sebetulnya perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Denpasar saat ini, Bu? Iya, belakangan ini tahun 2020 ya, jadi selama masa pandemi ini, dari Januari sampai Mei ya, kita ada 5 kasus seksual yang kami tangani. Dan sebelumnya 2018 ada 16 kasus, kemudian 2019 ada 16 kasus seksual yang kami tangani. Jadi lumayan juga. Kalau sekarang ini sampai bulan Mei ini ada 5 kasus kebetulan kami tangani. Dan ternyata belakangan ini kasus incest ya. Kasus pelakunya adalah orang dekat si korban. Itu yang kami tangani dan ternyata memang memerlukan energi yang lebih dalam penanganannya. Ketika pelaku-pelaku itu adalah orang terdekat anak. Orang dekat yang harusnya lebih menolong mereka. Tapi ternyata malah jadi pelaku. Kan itu ternyata memang kami harus betul-betul itu menyebabkan trauma yang luar biasa pada anak. Kepada korban ini? Ya, pada korban khususnya. Baik, kalau sebentar Ibu Anggreni, kalau selama ini kasus tadi dibilang terakhir ini yang cukup agak berat adalah incest. Kalau kemarin kita sebut dari 5 kasus di tahun 2020 ini, rata-rata mereka kasusnya apa nih, Bu? Secara umum, Bu, apakah dengan ada tindak kekerasan yang akhirnya menimbulkan korban jiwa atau lebih ke anak-anak atau ke orang dewasa? Seperti apa sih, Bu, kalau bisa dirinci sebelum kita masuk ke kasus yang incest tadi ya, Bu, ya? Kalau yang memang kasus seksual lebih pada anak ya, korbannya lebih pada anak. Dan juga ada yang usia ya remaja, sama remaja pelakunya. Ada juga ternyata orang dewasa, tapi orang dewasa mungkin yang usia ya remaja lah, karena remaja itu kan di bawah 24 ya, di atas 18 gitu kan. Itu juga. Tapi banyak juga orang dewasa seperti yang kami dapatkan ini ternyata yang memang orang terdekat mereka seperti ada ayah kandung, ada ayah tiri. Seperti sekarang ini malah sepupu kan, kemudian terus kita mertua sendiri juga yang terakhir ya. Itu jadi memang membutuhkan ekstra kita pelayanan kita itu karena agak ribet, agak membulat gitu ya, dan betul-betul butuh pendampingan psikologis pada korban. Jadi kemarin bahkan ketika kami kasus yang sebelumnya sudah masuk dalam persidangan sampai pingsan berapa kali di hadapan hakim. Itu luar biasa. Jadi sampai heboh di pengadilan. Baik. Karena dampaknya luar biasa. Depresi si anak luar biasa ketika dia harus menyimpan sekian lama dengan ancaman, dengan ya paksaan gitu kan, namanya orang dewasa terhadap anak. Jadi betul-betul dia harus menyimpan sendiri karena dia akan, kalau dia menyatakan itu akan menghadapi hal-hal yang mungkin berisiko berat sama dia. Malah lebih buruk ya tanggapannya. Baik. Tapi jadi akhirnya meledak ya karena situasi. Faktor-faktor apa, Bu, yang mendorong terjadinya bahwa kasus kekerasan seksual pada anak ini sebetulnya faktor apa, Bu?
sangat rentan? Kalau yang kebetulan 2 kasus incest ini ya, yang kami tangani yang secara serius ini ya, ya sebenarnya ya ada persoalan perilaku ya, ketika mungkin ya tinggal dalam satu kos bersama anak istri, padahal anaknya sudah mulai remaja, itu mempengaruhi juga. Dan ini juga ternyata dengan mertua ini adalah mereka kamarnya berdampingan. Jadi dalam satu wilayah rumah pekarangan gitu. Tapi tetap kan perilaku moral itu ya, perilaku ketika tiba-tiba, walaupun mungkin sepertinya seolah-olah ada, itu kan kembali kepada pikiran, pikiran si pelaku gitu. Tidak lagi melihat saat itu, oh ini putri saya, ini menantu saya, ini sebenarnya ponakan saya ini. Saat terjadi itu tidak melihat itu yang kita benar-benar ya ada apa ya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Jadi faktor lingkungan di keberadaan sendiri, boleh dikatakan ya, keluarga dekat sendiri malah justru itu mempengaruhi selama ini ya Bu ya? Iya, karena korban misalnya ini kan pendatang, tinggal hanya mampu menyewa kontrakan 1 kamar, kemudian itu ada ayah ibu dan ada anak gitu ya. Itu yang membuat ya situasi-situasi yang setan lewat itu tidak terduga ya. Baik. Apakah kurang pengawasan dari, mungkin ada yang dari istri atau dari orang tua korban atau siapapun di situ? Atau memang hanya mereka dalam kondisi-kondisi seperti apa itu bisa terjadi, Bu? Sepi atau gimana itu? Iya, yang sebelumnya yang sampai korban itu dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD tidak diketahui oleh ibu kandungnya sendiri mengalami hal itu. Jadi dia menyimpan sendiri ya, bagaimana rasa takutnya dia bilang sama ibunya gitu. Karena ternyata ibunya itu tidurnya lelap sekali karena habis bekerja keras gitu. Ini seorang ibu yang pedagang cilok gitulah ya. Dia mengandalkan untuk kerja, terus begitu capek tidur blek gitu. Ternyata nih suaminya karena satu kamar itu melihat ya anaknya yang remaja yang jadi sasaran jadinya. Padahal anak tiri ya. Jadi kelihatan di luarnya tuh sayang, tapi ternyata sayangnya menghancurkan. Baik. Kalau dari data P2 TP2A, Bu, siapa yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan seksual ini, Bu? Kalau melihat dari peristiwa kejadian kemarin, catatan dari P2 TP2A bagaimana, Bu? Ya belakangan ini yang menarik, kebetulan kasus kami yang menarik itu lebih banyak kasus incest ya. Dan lucunya atau yang terjadi di fakta di lapangan, bagaimana ketika bapak tiri misalnya memperkosa anak tirinya, tapi ternyata ibu kandungnya malah lebih memihak bapaknya. Itu yang membuat anak ini depresi berat gitu. Jadi anak ini ada ketergantungan sama ibu, tapi ibunya lebih memilih menggantungkan pada ayah. Hal ini yang membuat memang harus ada pemisahan segera anak dengan situasi ini. Jadi anak harus diamankan agar jauh dari ini, karena sangat luar biasa dampaknya. Jadi korban tidak tahan lagi sampai kami harus ke UGD waktu itu mengajak langsung minta pendapat ini daripada psikiater segera untuk respon di Rumah Sakit Sanglah, karena yang terjadi dia berteriak-teriak kejang-kejang, kemudian ketika didekati dengan laki-laki langsung berteriak gitu. Jadi sudah dalam keadaan depresi berat. Depresi. Baik. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kalau melihat dari data tadi, kalau memang kasus incest banyak, berarti memang pelakunya dalam tanda kutip ini, Bu, relatifly orang-orang dekat mereka, dekat anak ini ya, Ibu ya. Yang seharusnya mereka melindungi, mengayomi, justru malah memberikan kekerasan kepada mereka. Ini yang membuat trauma. Bisa jadi anak-anak itu atau korban itu akhirnya memendam. Tidak pada saat itu mereka mengungkapkan. Itu ya, Bu, yang sering terjadi ya, Bu? Benar sekali. Jadi benar sekali. Jadi rasa ketakutan akhirnya itu ketika terungkap itu luar biasa. Langsung dia stres berat, kejang, langsung kram. Jadi kaku tangannya. Dan itu akhirnya di pengadilan hakim melihat itu.
hakim melihat itu dan si anak juga ada penolakan sama ibunya, dia tidak mau didampingi ibunya karena ibunya juga jadi saksi ya. Jadi hakim bahkan sudah memutuskan ini harus segera dijauhkan, tidak boleh berdekatan lagi. Syukurnya ada pihak keluarga yang bisa mengamankan, jadi menampung si anak, bisa ada neneknya, ada pamannya yang bisa segera ambil alih. Jadi waktu itu memang ya kita akhirnya bisa melihat ya dampak-dampak korban kekerasan seksual pada anak itu luar biasa, tidak main-main. Jadi ini sebenarnya yang menjadi perhatian ketika kita ini kan sedang berjuang nih untuk mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di pusat. Jadi kami salah satunya juga di daerah-daerah kita sedang memetakan kebutuhan daripada korban-korban seksual agar segera bisa tertangani baik dalam pelayanan hukumnya juga rehab sosnya, bahkan psikososialnya juga. Karena anak ini sekolah bagaimana kemudian kita mempersiapkan mental si anak untuk pendidikannya, untuk sekolah. Tapi ketika dia kemiskinan, dia miskin, dia tergantung sama ibunya. Dan ibunya hanya pedagang kecil. Dan ibunya seolah-olah memperalat anak ini loh, ibumu ini masih tergantung sama ayahmu gara-gara kamu melaporkan, memenjarakan ayahmu. Jadi ibu yang sekarang ini repot. Jadi dia menyalahkan semua orang yang melaporkan kasus ini. Itu yang terjadi. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya pendampingan atau apa yang sudah dilakukan P2 TP2A terhadap para korban ini ya Bu ya. Tetap bertahan ya Bu. Saudara, kita akan lanjutkan lagi masih bersama dengan Ibu Putu Anggreni setelah yang satu ini.